Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Mengapa sampean mengikuti merayakan Maulid Nabi itu? Padahal itu kan fitnah. Maulid Nabi itu sebuah kebaikan, dan setiap kebaikan itu dianjurkan dan diperintah oleh agama. Maulid Nabi ini termasuk kebaikan. Contohnya di dalamnya ada sedekah, mempelajari sirah-sirah Nabi, dan membaca sholawat, dan semua itu masuk dalam apa yang dikatakan ayat tersebut. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Waf'alul khaira la'alakum tuflihun." Kerjakanlah kebaikan maka kamu akan beruntung. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Dan Maulid ini termasuk kebaikan. Contohnya ada sedekah, ada mempelajari sirah-sirah Nabi, ada membaca sholawat, dan semua itu masuk dalam apa yang dikatakan ayat tersebut. Itu tadi kan dalil umum. Tolong Anda carikan dalil khusus dalam Al-Qur'an yang menganjurkan Maulid itu. Sebelum saya jawab pertanyaan sampean, sekarang saya tanya, coba sebutkan dalil Al-Qur'an yang melarang Maulid. Dalil kami sangat jelas bahwa Maulid itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah adalah sesat. Loh, kalau begitu dalil sampean sama dalil saya sama saja, sama-sama dalil umum. Yang saya minta adalah tolong jelaskan dan sebutkan ayat Al-Qur'an atau hadis yang melarang perkara Maulid. Apakah sampean kenal Syekh Ibnu Taimiyah? Ya tentu kenal, dia adalah Syekhul Islam, ulama besar dan inspirator dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dan selaku panutan kami para Wahabi. Syekh Ibnu Taimiyah membenarkan dan menganjurkan Maulid ini dalam kitab beliau Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim halaman 162. Ini kitabnya. Syekh Ibnu Taimiyah itu manusia biasa dan bisa salah dan tidak benar. Masalahnya Maulid itu tidak memiliki dasar agama dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut sampean apa saja dasar agama itu? Ya Quran dan hadis saja, selain itu tidak ada lagi. Sekarang saya bertanya pada sampean, bagaimana hukumnya seorang anak memukul kedua orang tuanya? Ya haram dan dosa besar. Dan saya sekarang bertanya pada sampean ya, coba sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang melarang memukul kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma." Dan janganlah kamu berkata uf kepada orang tua dan janganlah kamu mendaknya. Dalam ayat tersebut berisi tentang Allah melarang seorang anak berkata uf kepada orang tua karena itu sangat menyakiti mereka. Ternyata sampean sekarang menggunakan dalil qiyas. Tadi sampean berkata bahwa dalil itu hanya sunnah dan Al-Quran saja. Tapi sekarang sampean menggunakan dalil qiyas. Berarti sekarang sampean mengakui bahwa dalil qiyas itu ada selain pada dalil Al-Quran dan dalil sunnah. Itu kan qiyas aulawi, dalam artian hukum yang diketok oleh qiyas dan lebih kuat dan dituju oleh teks. Loh, harusnya anda ini tidak membagi pada dalil Quran maupun dalil sunnah, tetapi juga harus menyebutkan dalil qiyas sebagaimana yang disampaikan para ulama salaf dulu, dan juga sebagaimana teori usul fikih yang diakui oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya produk hukum qiyas itu lebih kuat dan lebih akurat daripada yang diproduksi oleh teks. Dalam artian, seorang anak memukul kedua orang tuanya dosanya lebih besar dan haram hukumnya karena volume dalam menyakitnya itu lebih tinggi. Gimana Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan itu? Dalam kitab Al-Musawadah fi Usul Al-Fiqh, ini kitabnya. Apa hubungan pertanyaan Anda dengan persoalan Maulid yang kita diskusikan? Nah, disinilah hubungannya dengan Maulid. Yang tadi Anda katakan bahwa memukul orang tua itu lebih haram daripada berkata uf. Kalau kemenangan Nabi Musa alaihissalam aja wajib dirayakan, bukan wajib ya, patut dirayakan dengan puasa, apalagi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita merayakan kemenangan Nabi Musa alaihissalam itu dengan puasa Asyura. Kalau lahirnya Nabi Muhammad ya dengan Maulid. Terus dengan apa lagi kalau tidak dengan Maulid? Oh, jadi gitu ya maksudnya. Apakah ada ulama yang mengambil hukum Maulid tersebut dari kalangan ulama besar? Ya banyak sekali sepertinya ya. Contohnya Hafiz Ibnu Al-Hajar dan Hafiz Al-Suyuti. Tapi ada satu hal yang saya kurang setuju saat perayaan Maulid tersebut, yaitu membaca Nabi dengan berdiri. Itu sudah ada dasarnya itu. Apakah Anda pernah melihat orang-orang Wahabi Saudi Arabia ketika membacakan nasyid? Mereka membacakan nasyid berjamaah sambil berdiri. Kalau Anda tidak pernah melihat, coba tengok di YouTube, banyak sekali itu. Alasan mereka untuk melakukan itu apa? Ya itu kan bersaid dan menyanyi bersama. Kalau dilakukan dengan itu ya orang asik dan kurang nikmat.
Maulid juga seperti itu. Kalau kita membacakan atau bernyanyi ya Nabi Salam sambil duduk dengan suara yang keras, ya sama saja terasa kurang asik dan kurang nikmat. Jadi hal ini tak ada kaitannya dengan wajib atau maupun sunnah.